Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang kita sedang berada di Pratasaba Resort yang ada di Pulau Maratua karena kita sedang melaksanakan Rakornis satu provinsi Kalimantan Timur. Nah, kembali lagi kita di podcast Paradise of the East Kalimantan Timur. Nah, kita sedang bersama beliau-beliau ini yang sudah terkenal sekali di kancah pariwisata nih, teman-teman. Ya, kita sapa dulu yang terhormat Bapak Iwan Dr. Andes Ahmad Herwansyah MSI. Say hi dulu, Pak. Say hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beliau ini selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, dan ada Bapak Kadis kita, kesayangan kita, Bapak Kadis Pak Ilyas Natsir. Beliau ini adalah Kepala Dinas Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Say hi, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya kita bisa kembali lagi nih, Pak, ke Maratua. Ya. Alhamdulillah. Setelah Amin. pasca pandemi, kita kembali lagi nih. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak melihat perkembangan wisata setelah pasca pandemik nih? Untuk Bapak Iwan dulu nih, Pak, pertanyaannya. Alhamdulillah, itu yang pertama, pandemi udah mulai landai. Kita lihat kemarin kita bincang-bincang dengan pihak akomodasi hotel, kunjungan udah mulai masuk ke hotel, tingkat hunian sudah mulai naik. Tentu ke daerah-daerah wisata juga ada peningkatan. Terbukti akhir tahun saja itu Nataru dari bidang pemasaran itu peningkatan jumlah kunjungan wisata, terutama kunjungan wisata ke kawasan strategi pariwisata Provinsi 1 nih. Dari Derawan sampai Biduk-Biduk. Itu tadi Kaniungan sana. Ini jumlah wisatawan sudah meningkat. Ke daerah lain juga di kawasan strategis 3, di kawasan pengembangan 2, kawasan pengembangan 1 sudah ada peningkatan jumlah pariwisata gitu. Oke, luar biasa. Berarti pelan-pelan mulai meningkat nih, Bapak, setelah pandemi. Nah, kita tanyakan kembali kepada Bapak Kadis Kabupaten Berau kita nih, karena beliau ini sebagai tuan rumah ya kita, Pak, Rakornis tahun ini. Nah, gimana, Pak, tanggapan Bapak melihat wisata kita setelah pandemi, Pak? Saya merasa bahwa setelah pandemi ini terjadi peningkatan yang luar biasa di Berau. Hampir semua destinasi unggulan di Kabupaten Berau itu didatangi membeludaknya para wisatawan. Hitungan saya itu terjadi peningkatan sampai lebih dari 200.000 wisatawan yang datang ke Berau. Terutama di daerah-daerah destinasi unggulan seperti Derawan, di Maratua, kemudian di Kaniungan, kemudian di wisata air panas di Biatan, kemudian di termasuk juga hiu tutul yang ada di Talisayan, Taman Sungai Dumaring di Dumaring, kemudian ada juga di Tembudan, ada Danau Biru, dan itu membludak. Kami pernah menyerahkan hanya 400 lembar karcis, yang datang ribuan, sehingga sebagian tidak membayar tiket karena kekurangan karcis. Itu sebagai tanda bahwa terjadi peningkatan wisatawan yang luar biasa di Kabupaten Berau setelah pandemi ini. Oke, luar biasa. Berarti memang tiap kabupaten kota ada peningkatannya, Pak, setelah pasca pandemi ini. Nah, setelah pasca pandemi, akhirnya kita mulai kembali membangkitkan pariwisata kita perlahan namun pasti nih. Dan tiap tahunnya tentunya kita sudah menyiapkan beberapa destinasi unggulan ya, Pak. Nah, di tahun 2023 ini sendiri, berapa destinasi wisata dari Kaltim yang sudah kita jadikan unggulan, dan daya tariknya tersendiri itu apa aja sih, Pak? Mungkin dari Pak Ilyas sebagai tuan rumah. Terima kasih. Izin Pak Ilyas. Ya, silakan. Di Kabupaten Berau ada 10 destinasi unggulan. Termasuk diantaranya itu Maratua, kemudian Derawan salah satunya. Destinasi Derawan itu sendiri, kemudian Sangalaki, Pulau Panjang dan sebagainya. Kemudian kalau kita sisir lagi, ada lagi di kawasan
Teluk Semanting. Teluk Semanting. Ada kawasan di Tanjung Batu. Itu ada mangrove-nya. Kemudian lari ke pesisir, ada nanti air panas Pemapak dan sekitarnya. Kemudian hiu tutul. Kemudian ada lagi di sana di Tulung Nilenggo. Kemudian ada lagi di sana Labuan Cermin dan Kaniungan dan sekitarnya di Teluk Sumbang. Itulah kawasan atau destinasi unggulan di Kabupaten Berau yang sedang kita pacu dibantu oleh provinsi dan pusat. Saya kira begitu. Luar biasa banyak sekali. Ternyata dari Kabupaten Berau aja banyak banget ya Pak. Apalagi Sekaltim. Sekaltim tuh Pak. Gimana nih tanggapannya Pak Iwan? Dari Kabupaten Berau sendiri aja banyak tuh Pak. Betul. Kita 10 kabupaten tuh ada, misalnya nih Samarinda. Samarinda tuh ada susur sungai, ada Kampung Ketupat, ada Kampung Tenun. Apalagi tuh? Ayo. Masuk ke Balikpapan. Balikpapan tuh ada mangrove Agus B, mangrove center. Masuk ke Manggar, masuk tempat kebun sayur, masuk penangkaran buaya. Mutar ke bawah dikit, ke Bos ada, itu ke Kukar sudah, di Bos itu di Bengkirai. Terus yang terkenal di Desa Pela itu ada Pesut Mahakam. Yang kemarin tuh viral itu. Masuk lagi ke Muara Muntai, masuk Muara Muntai itu masuk ke Jempang, dia Kutai Barat sudah. Di situ Kutai Barat tuh banyak sekali. Salah satunya Tanjung Isu itu yang terkenal, lamin-lamin di sana. Kemudian juga ada Jantur Mapan, Jantur Inar tuh di sana. Kalau Mahulu kan ada Batu Dinding, ada Arung Jeram, ada Jeram Udang, ada salah satunya itu di Majang, Desa Majang itu. Kalau di Mahulu. Kalau turun lagi ke bawah kita yang belum tadi apa? Kalau PPU kan ada Jantung Jumlai, mangrove, ada tempat di mangrove juga di IKN itu. Ada banyak sekali, ada rusa, mana lagi pasir itu ada Sadu Rengas, ada Sekiliang Mangkulangit, di situ di pasir ada Goa Tengkorak, banyak sekali tempat-tempat wisata yang menjadi unggulan kita. Memang salah satu kendala kita tuh adalah aksesibilitasnya memang. Nah itu kita juga sudah menyampaikan berkoordinasi dengan pihak PU dan perhubungan PU terutama aksesibilitas jalan ke lokasi-lokasi destinasi wisata itu tadi. Gitu. Wow, luar biasa banyak sekali ya Pak. Benar-benar Kalimantan Timur itu paradise of the East. Betul. Benar-benar surganya karena memang banyak sekali destinasi wisata yang beragam. Saya tambahkan ya. Ya Pak, silakan, tambahkan. Pak. Di Kabupaten Berau itu selain destinasi laut, alam, kemudian pesisir, ada juga pedalaman. Pedalaman seperti Pulau Besing. Pulau Besing itu ada puluhan ribu bekantan dan ada ratusan ribu kaluang atau kalong atau kelelawar. Itu kalau sore hari kita datang ke sana akan gelap, ngelangit menjadi gelap. Kemudian ada pelatihan orang hutan yang ada di Merasa. Kemudian ada di Merabu itu ada Puncak Ketepu. Puncak Ketepu itu ada semacam batu yang menyaring air sehingga airnya itu menjadi sangat jernih. Kemudian ada Nyadeng, ada Telaga Nyadeng yang sudah luar biasa dan itu menjadi destinasi andalan bagi orang-orang yang dari luar negeri. Saya kira begitu, Nisa. Oke, iya. Itu tambahannya ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, tadi Pak Iwan sempat menyinggung soal IKN nih Pak. Kalau dari Dinas Provinsi sendiri sudah menyiapkan apa sih Pak untuk persiapan Ibu Kota Negara nih Pak? Baik, nah, kalau yang satu pengembangan destinasi, dia ada trip IKN itu tadi, penyangga itu, dia masuk dari mangrove Agus B, mangrove tuh, masuk dia kebun sayur, penangkaran buaya, turun ke orang hutan Bos, terakhir dia masuk ke Bengkirai, Bukit Bengkirai ke dalam itu. Kemudian itu salah satu. Kemudian dari segi SDM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ada pelatihan macam-macam. Pelatihannya itu dari pelatihan paket wisata, pembuatan paket wisata itu sendiri. Kemudian dari sisi pihak guide-nya juga ada pelatihan itu yang diberikan untuk mendukung
kita sebagai penyangga dan bermitra dengan IKN itu begitu. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Kegiatan ekraf terakhir ini kita diminta untuk kegiatan harmoni budaya Nusantara di Balikpapan kita minta, karena di IKN itu banyak kegiatan pembangunan fisik, jadi kita turunkan dengan Kementerian Diknas kalau tidak salah itu ada kegiatan itu. Banyak sekali kegiatan yang kita hubungkan dengan IKN itu untuk mengambil momen itu juga begitu. Sama-sama menyokong nih ya Pak. Ya betul. Oke, baik Pak. Nah, untuk Bapak Ilyas nih Pak, kan kita mau jadi IKN nih Pak, tentunya nanti banyak masyarakat yang datang ke Kalimantan Timur. Nah, dari Kabupaten Berau sendiri Pak, apakah dinasnya sudah menyiapkan paket-paket wisata? Jadi orang yang datang nanti tidak bingung mau kemana nih kita. Di Kabupaten Berau ada apa sih gitu Pak? Gimana Pak? Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi memang itu salah satu bagian terpenting dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur itu menyongsong IKN. Nah, salah satu di antara kegiatan penting adalah pariwisata. Karena sumber daya alam yang lain seperti batu bara itu nanti akan habis. Ya. Tetapi pariwisata ini adalah sektor yang tidak ada habisnya dan tidak ada matinya. Nah, sebagai orang yang bergerak di pariwisata, misalnya Dinas Pariwisata Kabupaten Berau, ya tentu saja mempersiapkan semua itu. Termasuk diantaranya harapannya adalah setelah adanya IKN dan semua para pejabat yang akan menjabat kementerian, lembaga dan sebagainya secara nasional itu pindah ke Kalimantan Timur, maka mereka pasti akan mencari alternatif wisata. Ya. Kalau misalnya mereka ke Bali terus, ya tidak mungkin ke Bali terus karena terlalu jauh. Maka kita akan mempersiapkan Berau ini salah satunya menjadi andalan utama yang pengganti Bali. Sehingga kami pada saat kami datang ke Bali, ingin kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Bali, yang harusnya dulu Kepala Dinas Provinsi hadir, tetapi karena beliau ada Rapim Provinsi, sehingga pada saat itu belum bisa hadir. Nah, mereka mau bekerja sama, kenapa? Karena mereka memandang bahwa menyongsong IKN itu adalah sesuatu yang menjanjikan bagi Kalimantan Timur. Sehingga mereka mau kerjasama. Nah, kerjasamanya apa? Kerjasamanya itu adalah bagaimana objek wisata atau destinasi wisata di Berau ini dikenalkan di Bali. Kemudian orang-orang Bali itu kepingin juga wisatawan yang datang ke Berau atau Kalimantan Timur ini dikenalkan dengan Bali, sehingga mereka semuanya akan merasa akan bisa menikmati apa yang ada di Kalimantan Timur dan yang ada di Bali, sehingga itu yang kita harapkan terjadi setelah IKN ada. Oke, luar biasa, amin Pak. Nah, segitu aja Pak pertanyaan dari saya. Iya, Pak. Padahal baik. kita mau bincang-bincang lebih panjang lagi Pak. Mungkin lain kali kita bakal diskusi lebih lebar lagi. Nah, semoga kedepannya Kalimantan Timur semakin jaya pariwisatanya, UMKM-nya dan masyarakatnya sama-sama menyokong untuk ibu kota negara yang baru nantinya Pak. Baik. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah Bapak.